Mungkin kamu malu karena kamu jawab di kelas tetapi jawabanmu salah, tapi kamu ditertawakan oleh teman-temanmu. Atau tiba-tiba di tengah-tengah orang banyak, tiba-tiba bajumu sobek. Wah, orang pasti bajunya sobek, dan itu membuat kamu malu. Adik-adik, pasti suatu hari nanti Tuhan Yesus akan kembali ke bumi ini. Kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Tetapi bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangannya supaya kita tidak malu terhadap Dia tentang apa yang kita lakukan? Ayat hafalan kita hari ini mengajar tentang itu. Ayat hafalan hari ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28 di mana? Ada di Perjanjian Baru, yaitu setelah 1 Petrus dan 2 Petrus dan sebelum Yudas dan Wahyu. Kamu bisa menemukannya di situ. Kakak akan baca cara baca ayat hafalannya dari halaman, isi, kembali ke halaman. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita baca lagi ayat hafalannya sedikit pelannya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Sudah bisa? Kita lebih cepat bacanya lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Apa arti ayat hafalan kita hari ini? Dikatakan di sini bahwa maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Artinya kamu tinggal dekat dengan Tuhan melalui taat dan melayani Dia. Dan supaya apabila Ia menyatakan dirinya dan kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya, yaitu Tuhan Yesus pasti akan kembali ke bumi ini. Dan sepanjang kita menanti kedatangannya, supaya kita tidak malu apa yang kita lakukan, yaitu kita menyenangkan hatinya setiap hari. Kita baca lagi ayat hafalannya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, ingat bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang dan kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Oleh sebab itu, Ia mau kamu tetap taat dan menyenangkan hatinya setiap hari melalui berdoa dan percaya kepada firman-Nya. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa kamu tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena apa?
karena Tuhan Yesus tidak ada di dalam hatimu dan belum menjadi juru selamatmu. Hari ini jangan tinggalkan video ini dan pergi begitu saja sebelum kamu mendengar bagaimana Allah akan menolongmu dan mengampuni dosamu. Mari kita baca ayat hafalannya sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Wow, ayat hafalannya terlalu panjang ya, tapi tidak apa-apa. Kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini. Bersikap baiklah saat kamu di rumah, saat kamu di sekolah minggu, atau saat kamu di sekolah. Mungkin kamu pernah mendengar pesan itu dari orang tuamu. Mengapa orang tuamu berpesan demikian? Agar kamu tidak merasa malu, atau kamu tidak dicubit atau dipukul oleh gurumu yang ada di sekolah. Adik-adik, murid Tuhan Yesus juga mendengarkan pesan yang sama. Para murid-murid saat itu, mereka sangat senang. Mengapa mereka senang? Karena mereka melihat dan mereka percaya Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tapi ada satu orang yang tidak percaya, adik-adik. Namanya siapa, adik-adik? Namanya Thomas. Saat Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain mengatakan, Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Thomas mengatakan, saya tidak percaya jika saya tidak melihat tanda paku dan tanda tombak yang di lambung Tuhan Yesus. 8 hari kemudian, para murid-murid mereka berkumpul kembali. Dan Thomas juga ikut berkumpul bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan ia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu semua. Wah, Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya kepadanya. Tuhan Yesus pergi kepada Thomas dan ia menyuruh Thomas menyentuh bekas paku di tangan dan lambung Tuhan Yesus. Thomas tidak melakukan itu. Ia mengatakan, ya Tuhanku dan Rajaku. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas,
kamu percaya ketika kamu melihat aku. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Adik-adik, kamu perlu percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kamu juga perlu percaya bahwa Ia telah mati di salib untuk menghapus semua hukuman dosa yang seharusnya kamu dan kakak kamu. Dosa adalah segala sesuatu yang kamu ucapkan, yang kamu pikirkan, dan yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, mungkin kamu berbohong, atau kamu marah, atau kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu di sekolah. Itu adalah dosa. Allah berkata bahwa setiap dosa harus dihukum. Adik-adik tahu apa hukumannya? Kita terpisah selamanya dari Allah. Tetapi Allah sangat mengasihimu. Ia membuat jalan agar dosamu dapat diampuni. Ia mengirim Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, untuk mati di atas kayu salib. Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Hanya oleh darah Tuhan Yesus, dosa kamu dan kakak bisa diampuni. Pada hari yang ketiga, sesuatu yang ajaib terjadi. Ia bangkit dari antara orang mati. Kamu bisa percaya kepadanya, walaupun kamu tidak melihat Ia bangkit. Adik-adik, Thomas, ia tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Selama 40 hari, murid-murid mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus mengajak mereka ke Bukit Zaitun. Dan di sana Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke surga. Tapi suatu hari nanti ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Ia juga menyuruh mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang yang hidup saat itu. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong mereka, akan memberikan mereka kekuatan untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Roh Kudus itu tidak memiliki tubuh seperti Tuhan Yesus, tetapi Dia adalah satu pribadi yang sama dengan Allah Bapa. Yesus pergi ke surga, tetapi Ia akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati murid-murid. Roh Kudus menolong mereka agar mereka mampu menyenangkan hati Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jika kamu saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, hiduplah menyenangkan hati Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Janji Tuhan Yesus kepada kita bahwa suatu hari Ia akan datang kembali. Ada hal penting yang perlu kamu dan kakak lakukan agar kita tetap menyenangkan hatinya. Yaitu yang pertama, yaitu tetap percaya kepadanya. Ketika kamu percaya kepadanya, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus itu akan menolong kamu untuk tetap semangat dan menolong kamu untuk tetap berani memberitakan kabar baik kepada teman-teman kamu, bahkan kepada keluarga kamu. Dan Roh Kudus juga akan menolong kamu agar kamu berkata tidak terhadap dosa. Adik-adik, tapi kenyataannya sekarang banyak orang percaya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus.
Mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu mereka berbohong, mereka tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru mereka. Bahkan mereka kadang juga melihat hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada di internet. Adik-adik, ketika kamu melakukan itu, kamu telah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Coba kamu dan kakak bayangkan, di saat kamu melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kembali. Pasti kamu dan kakak akan merasa malu. Yang kedua, kamu juga bisa mengingat ayat hafalan kita hari ini yang terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ketika kamu dan kakak tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan pernah malu ketika Ia datang menjemput kita kembali. Roh Kuduslah yang bisa menolong para murid-murid agar mereka memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Ketika Tuhan Yesus selesai menyampaikan kepada murid-muridnya, Ia terangkat ke langit. Ia ditutupi oleh awan-awan dan ada 2 malaikat datang berbicara kepada semua orang saat itu. Ia mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang sama hari ini terangkat, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama." Adik-adik, 2 malaikat itu mengingatkan para murid-murid agar mereka tetap melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, hiduplah menyenangkan Dia sampai Ia datang kembali. Kamu tidak tahu kapan Ia datang kembali, tapi dalam sepanjang minggu ini ada beberapa hal penting yang harus kamu perlu ingat. Yang pertama, ingat apa yang kamu dengar hari ini, bahwa Ia telah bangkit dan suatu hari nanti Ia akan datang kembali. Yang kedua, kamu bisa tanyakan kepada Tuhan Yesus apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu pikirkan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Dan yang ketiga, kamu bisa ingat ayat hafalan kita hari ini. Dan yang keempat, kamu bisa meminta Tuhan Yesus agar Roh Kudus menguatkan kamu, memberikan kamu kemampuan, keberanian untuk menyampaikan kabar baik kepada teman-teman yang ada di sekitar kamu. Adik-adik, Roh Kudus satu-satunya yang bisa memberikan kamu keberanian. Saat kamu menanti kedatangan Tuhan Yesus, ada hal penting yang perlu dalam hidupmu, yaitu kamu perlu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Barang siapa percaya kepada siapa adik-adik? Percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kamu dan kakak. Ketika kamu percaya kepadanya, Roh Kudus akan tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus itu akan memberikan kamu kemampuan dan Ia akan memberikan kamu keberanian untuk mengatakan atau melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hari ini kakak mengajak adik-adik untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kamu hari ini yang belum percaya, akuilah bahwa kamu adalah orang berdosa. Percaya, katakan dalam hatimu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan pilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tundukkan kepalamu dan tutup matamu, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami sangat bersyukur saat ini. Kami sangat berterima kasih buat kebaikan-Mu, di mana Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kami tanggung. Saat ini kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan Ia berada di surga. Dan kami percaya akan janji-Mu, Tuhan. Engkau akan datang kembali menjemput kami yang percaya kepadamu. Saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami, untuk menolong kami tetap memberitakan Injil kepada teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus.